Kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak ada nilaiannya, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Apalagi, mohon maaf jangan tersinggung, alim sudah kada, sugih kada, bungas kada, luang hidung ganal sabalah, kada baahlak pulang. Itu kalau kami menyambat kayak wadai dadar gulung, ay 2 kali sakit dadar lawan gulung-gulung. Ulun ini ada cerita nih. Sebelum saya cerita kepada Rasulullah SAW, ulun ingat, ulun dulu sering membawa ziarah Wali Songo guru. Ulun ada meelangi seorang Habib, beliau memberi kitab dengan ulun daerah Nyampulungan. Nyampulungan itu di daerah Ampel. Ampel itu di daerah Nyampulungan. Nyampulungan itu di daerah Ampel. Jadi ulun beelang dengan seorang habaib ini, mohon maaf, beliau ini sudah sepuh usianya, kurang lebih 70-80 tahun. Duduk di atas kursi, guru duduk di atas kursi. Lalu ulun beelang wadah sidin. Kebetulan kalau orang Arab asli itu biasanya yang disuruh nih gahwah atau syai kopi atau teh dan panas sekali. Dan biasanya aslinya orang Arab tuh kalau di pengajian itu cangkirnya kalau mau ganal, cangkirnya halus kayak ini aja tah. Lain kayak kita cangkir hantu rajin. Ini cangkirnya harus kayak ini aja. Tapi panas benar ya Allah lah. Cuma kalau ini kita di kampung kita, kalau ini disuruhi lawan tamu padahal kan orang pamalar kehalusan. Cangkirnya jin kalau ditaguk halus. Jadi ringkas cerita, keluarlah airnya, keluarlah cangkirnya, karena ulun merasa beliau ini sepuh, orang alim, dan beliau mengarang kitab. Ada satu kitab beliau kasih dengan ulun, duduk di atas kursi. Akhirnya ulun ini bawa wani-wani apa? Mendatangi tempat cangkir tadi dan teko tadi. Ulun hendak menuangakan, lalu ditagur sidin, bahasa sidin, ikam tamu ku, tapi bahasa Arab. Ikam gak ada usah umpat menuangakan. Sekalinya apa? Sidin masya Allah turun mulai kursi bakesot guru. Turun bakesot mulai kursi dengan keterbatasan sidin. Yang turun ini orang alim, habaib, zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun beliau menuangkan gelas perlahan-lahan mengasih kepada tamu. Lalu sidin bafandar, apa jar sidin? Sealim apapun seseorang, sebanyak apapun ilmu agama yang dia miliki, sebesar apapun imamah yang dia pakai, kalau tidak memiliki akhlak maka tidak ada nilaiannya. Ini menggambarkan apa? Zuriatnya Rasulullah, orang alim, habaib, tamu datang, turun mulai kursinya, bakesot melayani tamunya. Ini menggambarkan tidak ada keakuan dalam dirinya. Kita ini kadang-kadang lu nggak tahu di sini ini di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah ahli surga semua. Ini kalau lu lihat paling separuh lah kalau ada. Ini kalau kita ini kadang-kadang hanya alim sedikit pian ya Allah. Kalau suruh orang baca doa bisa merajuk. Kalau disuruh orang jadi imam 3 hari gak ada ke masjid. Yang kayak itu harinya aja masjid tuh aneh juga. Ini kadang-kadang karena ada kakau dan mohon maaf. Orang itu makin merasa alim, makin merasa sugih, pasti gila dengan kehormatan. Bila kali dihormati orang, demi Allah pasti sakit hati. Itu manusia Allah. Tapi inilah zuriatnya Rasulullah, mengajarkan akhlak kepada kita semua. Lalu kita masuk kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Ubaid bin Umair, yang kedua adalah Abdullah bin Umar. Pernah mendatangi salah seorang daripada ummahatil mukminin, adalah Siti Aisyah radhiyallahu an. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Bunda Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat dengan orang yang ia sayangi, teringat dengan orang yang ia cintai, maka tidak terasa air matanya membasahi pipinya. Bahkan menurut riwayat sampai baju beliau basah. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara isak tangisnya Siti Aisyah mengatakan, "Duhai sahabat Rasulullah, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan. Tapi saya pengen menyampaikan di antara yang menakjubkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Pernah suatu saat kata Siti Aisyah,
tatkala aku telah berbaring dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah minta izin kepadaku untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kusaksikan, kata Siti Aisyah, Rasulullah mengambil air wudu, lalu beliau bermunajat kepada Allah begitu lama dalam keadaan menangis. Lalu beliau salat berdirinya begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau sujud, sujudnya pun begitu lama dalam keadaan menangis. Dan kusaksikan, kata Siti Aisyah, selesai beliau salat, lalu beliau berbaring ke sebelah kanan, air mata yang suci beliau jatuh ke tempat sujud beliau. Ketika itu datanglah Bilal bin Rabah ingin membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ya Rasulullah. Tatkala dia lihat orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi dalam keadaan menangis, Bilal pun ikut menangis. Maka di antara isak tangisnya Bilal berkata, "Lima tabki ya Rasulullah? Lima tabki ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau orang yang dijamin masuk ke dalam surga? Engkau orang yang paling mulia makhluk. Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, "Apala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Subhanallah. Orang yang dijamin masuk ke dalam surga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang. Orang yang paling mulia makhluk, tapi setiap malam bermunajat kepada Allah dalam keadaan menangis. Salatnya begitu lama dalam keadaan menangis, sujudnya begitu lama dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Begitu lamanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, dari cerita ini dapat dua yang kita ambil konklusi. Yang pertama apa? Bahwasanya tengah malam adalah awqatus syarifah. Bahwasanya tengah malam adalah waktu yang sangat mulia. Bahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar ada 4 waktu yang sangat mulia. Bahkan kalau kita bisa menggunakan 4 waktu ini, maka 4 waktu ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Misal bahari rancak kada sembahyang, kada cacak kacangkalan bacari, cangkal bacari, turun bang naik bang subuh lawan bang maghrib, jaka pang sugih kada sugih aja juga. Hari Jumatnya masbuk bakar rahmat kawannya, Jumatnya masbuk ya Allah. Sembahyang rancak intil johor paparak asar, asar paparak maghrib, maghrib paparak isya, isya paparak subuh, subuh paparak johor bakar rahmat. Sanunuhan sembahyang johor parak lagi asar, usalli fardal johori Allahu akbar, belum selesai membaca Allahu akbar kabira wa susuki wa yamaha, ajan asar intil. Bahari rancak kadal sembahyang tertinggal sembahyang, wayah ini Pak masih hai. Bahari rancak kadal sembahyang, bahari rancak kadal puasa, bahari rancak terbuka aurat. Bu, masih hidup? Bu, ayo biar aja bahari biar rancak terbuka aurat hari ini, tutup aurat kita. Kalau bagusnya makin tua makin rapi. Jangan memberi supan paninian bebulu mata palsu. Oh my Allah, macam cucu aja minang alih nah. Ya Allah, bibi gue apa gincu saking tabalnya tertawa aja habang gigi. Jangan makin tua makin rapi, jangan makin tua makin seksi. Belakang menggoda, muka menipu. Oh, dari belakang pakai legging kentat, potongan selawar dalam aja kelihatan. Ustadznya penasaran. Cuma kada wani pang menjinguk langsung, kada wani. Bagamat di kaca spion. Sekalinya menyasal paninian, tunggarannya belakang menggoda, muka menipu. Biar aja bahari sudah, bahari rancak ada sembahyang biar aja, bahari rancak tinggal puasa biar aja. Maka bila pian bisa menggunakan 4 waktu ini, maka bisa menutupi kekurangan kita masa lalu. Bahkan ada ulama yang mengatakan 1 rakaat di 4 waktu ini sama dengan 40 tahun kita beribadah. Yang pertama apa? Nisful lail, sepertiga malam. Ini adalah awqatus syarifah. Ini adalah waktu-waktu yang sangat mulia.
ulun kada tahu di Samarinda. Kalau di Palangkaraya subuh itu jam 3:47. Kalau di sini mungkin jam 4:47 mungkin begitu. Jadi kalau inya jam 4:47, amun inya kawa bangun sebelum sembahyang subuh, walaupun hanya 2 rakaat saja tahajudnya, witirnya 1 rakaat saja. Kenapa? Karena ini adalah amalan para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah engkau bangun tengah malam karena adalah amalan para orang-orang saleh sebelum kamu. Dan tengah malam ini berat, Pak. Makanya kata Rasulullah, orang yang mampu bangun tengah malam ila min ibadihil mustafa. Ila min ibadihil mustafa. Kecuali hamba-hamba pilihan sajalah. Kalau kalian dipilih oleh Allah, berat bangun tengah malam ini. Percaya aja, Pian. Walaupun alarm HP dihidupakan, jam waker dihidupakan, bepasan lawan laki, kada bangun. Paling-paling bangun hampas kah. HP berat karena orang yang dipilih oleh Allah. Tapi ulun yakin kalau Pian ini bangun semuaan. Bakami tuh gin salah simbur kalan tuhot sidin ada yang ada bebasuh bakami. Padahal tengah malam ini ibu idza qamal abdun nisfal lail, apabila seorang hamba kata Allah bangun tengah malam, fa'aratu seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut, lalu aku bertanya hal min sa'ilin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah rezeki, masalah anak, masalah suami, adukan pada aku tengah malam, akan kuselesaikan kata Allah. Cuma syaratnya tengah malam. Bahkan di dalam sebuah kitab, orang yang mampu bangun tengah malam, alamatu hubbillah, tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buai mun baisi anak misalnya nakal benar, dimasukkan ke pesantren tajun nih, dibari banyu panarang hati, kada lagi bebotol bedrom sudah, masih aja buntat. Tahu lah buntat pulang sinilah. Pikirkan seorangan lapah hal miran itu. Besi anak coba bangun tengah malam, adukan kepada Allah. Yang memiliki hati anak kita adalah Allah. Kita tidak bisa mendidik anak kita demi Allah. Kita di zaman sekarang tidak bisa mendidik anak kita kecuali dengan campur tangannya Allah. Maka mintalah kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Tengah malam. Ini lelakian juga. Oh pak, nah guringan sokul nih. Oh pak, bapak-bapak ini bisa makal aja boy. Kisahnya betunduk, soalnya teguring. Yang memberi muar tuh nyata-nyata teguring. Babaya digarak kisah babacaan. Bapak dah pada guring ranai. Akal palu aja juga. Pak pian bay mun bay si bini mun kadada kawin. Pak mun pian bay si bini misalnya bini pamamayan benar. Kayak radio rusak tuh. Maka bila pamamay pakai episode 2-3 hari kada tuntung, mulai Senin ke Kamis nih itu aja terbulik-bulik. Laki ke dapur di kapungnya ke dapur, laki ke kamar mandi ditungguinya, laki berbalik dibalik nyawak dengan kantang dia. Pamamayan benar. Adalah bebinian kayak itu pak. Oh pak, ada kada pak? Ada kada pak? Dijawab ada kada? Nyata ya ada bini pian. Ini bila bini dia pemohon pamamayan benar. Sekira pian bahagia baik, jangan diitihi pamamayannya, itihi kecantikannya. Tapi ustadznya ada bungas dia juga. Sudah pamamayan ada bungas dia juga. Sekira bahagia pulang, itihi kasih sayangnya. Ada penyayangan juga ustadznya. Kucing ini sepaknya rajin. Ayo munya kali penyayangan pulang, itihi kedermawanannya. Pamalar juga Ustaz. Ya Allah, pamalar benar. Tulah ke pasar berapa ayam sekilo jurang 27.000. Kalau cakar on kapalanya berapa? Jurang 10.000. Kalau iwak karing kapalanya paculan ini berapa? Haroh hakun iwak karing kapalanya paculan itu kasadakan makan. Saking pamalarnya. Mohon maaf Pak, bila pian besi bini gitu pamamayan, bungas kada penyayangan, pamalar pulang, insya Allah pian terhindar daripada ajab kubur.
Kenapa di dunia diajak bini pian sudah. Jadi pian baik tengah malam minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang memiliki hati bini pian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, insya Allah akan didamaikan oleh Allah tengah malam. Yang kedua, waktu yang mulia Pak. Ini qablal fajar wa ba'dal fajar. Setelah fajar, habis sembahyang subuh, ini waktu istimewa. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ini waktu yang sangat istimewa. Makanya munnya kawa habis sembahyang subuh itu jangan guring. Ya guring ha. Mamalakan kitab Sirajul Bantat guring ha. Yang memberi muar ini kadang-kadang ibu-ibu ini kadang-kadang mulai usali memikirkan guring dah. Usali farda subhi kaina habis salam ini langsung guring. Nggak belum sembahyang ada guring dah. Yang memberi muarnya kadang-kadang guring lalu mukananya hancur Yasin dilincai sidin. Padahal ini waktu yang istimewa. Mohon maaf sekarang israk kan cepat jam 4 kalau kami di Palangkaraya jam 4:49 menit. Jangan guring dulu kecuali selesai waktu israk, karena ini adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Makanya dalam kitab Taqriratus Syadidah, orang yang guring habis sembahyang subuh itu mewarisi fakir di hari tuanya, karena ini waktu yang sangat mustajabah. Kembali kepada pembicaraan kita, muka 4-nya kepanjangan dikisahkan. Jadi ini menunjukkan pertama akhlak Rasulullah, ini menunjukkan adalah auqatus syarifah, waktu yang sangat mulia adalah di tengah malam. Yang kedua, ini pelajaran bagi kita semua, wabil khusus kepada para ustadz. Rasulullah mengajarkan apa? Kalau salat sendiri silahkan engkau berlama-lama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah berdiri kadang-kadang selesai satu surah Al-Baqarah, begitu lamanya Rasulullah berdiri. Tapi kalau salat bersama-sama orang banyak, sebagaimana Rasulullah menegur Abdullah ibnu Mas'ud, kau perpendeki ayatmu kalau bersama orang banyak. Artinya apa? Kalau sendirian ayo silahkan sepanjang-panjangnya ayat, tapi kalau menjadi imam jangan terlalu panjang. Kita ini kadang-kadang tapaling. Tahu tak paling lah bian, tabalik, tahu bian tabalik lah, tahu huruf. Bila sembahyang seorangan ayatnya pendek, bila jadi imam panjang. Bila sembahyang seorangan ya Allah, qul huwallah aja. Subuh qul huwallah, zuhur qul huwallah, asar qul huwallah, maghrib qul huwallah, isya qul huwallah, sampai malaikatnya pinandu. Babaya mangkat takbir Allah jarang malaikat pasti qul huwallah pulang. Qul huwallah. Mbak sembahyang seorang Allah aja. Makanya bahari ada kisah. Boleh kalau berkisah lah. Boleh kada berkisah? Boleh kada? Boleh kada boleh tetap aja berkisah. Dulu ada kisah apa terkenal Imam Qul Huwallah. Kenapa jadi terkenal bila sini jadi imam pasti Qul Huwallah. Ringkas cerita, hujan gerimis di Langgaring itu kada ada orang tua banyak kekanakan, dan kekanakan ini mohon maaf pinya polos. Baik kekanakan ini apa yang dihendak, apa yang dilihatnya itu disambatnya, apa maunya itu diucapkannya itu kekanakan, dan kekanakan ini baik polosnya kada munafik, kada kayak orang tua ini banyak munafik. Mohon maaf duitnya diambil mencucuk ada banyak tuh. di sana di sini apalagi banget lagi. Mohon maaf jadi kekanakan ini nah. Pas imam ini membaca waladdallin, jari imam jar kakanakan bapandarinya polos pasti kul huwallah. Sekalinya sidin mendengar bepaling belum tentu ya sidin aro batal sembahyangnya. Kita ini kadang-kadang sembahyang seorangan capat nggak jadi imam panjang. Jangan. Imam itu adalah pemimpin. Pemimpin yang baik harus memahami rakyat yang dipimpin. Jangan menjadi pemimpin yang penting saya nyaman, yang penting saya enak, yang penting saya kaya. Itu bukan pemimpin. Pemimpin yang baik memahami rakyat yang dipimpin. Itulah imam. Jangan mantang jadi imam hafal Quran panjang benar sampai makmum nih hafal struktur masjid belum rukuk dia juga ketua wakil ketua dibacainya belum rukuk juga bendahara jumlah saldo hafal kapal panjangan ya kalau lah sampai makmum pemamai bungol bandar imamnya itu kapal panjangan. Jadi jangan, makanya Ibnu Mas'ud itu Pak, Abdullah bin Mas'ud itu suaranya merdu. Bahkan Rasulullah sering memanggil Abdullah Ibnu Mas'ud untuk minta bacakan Al-Quran di hadapannya. Kenapa? Begitu merdunya. Tapi Rasulullah menegur, jangan kau perpanjang ayatmu kalau bersama orang banyak. Ini adalah akhlak menjadi imam. Begitu. Cuma ulun dulu ada kisah apa ini, kisah bujur.
Ini gak ada kisah Mamaloi lain. Dulu ulun waktu sekolah di Raka, Rasidiyah Khalidiyah, belum ke Pemangkih. Dulu di situ banyak kekawanan hafal Quran. Ada, ulun tidak sebutkan namanya. Beliau itu kalau jadi imam jarang pendek, kadang-kadang Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh pian orang asam uratnya siup. Tapi ini santri semua. Mbak tuh kadang-kadang tabarak, Yasin dibaginya 2. Jadi kadang-kadang di pesantren ini ada yang nakal. Basidin membaca Ar-Rahman, jarabuhannya panjang. Dudukan dulu bun. Kena bibilah anak rokok hanya berdirian. Haro makmum makali imam. Pas karena kawan ulun namanya Stoyo. Beliau dulu jadi anggota ketua DPRD di Amuntai. Sidin menjadi imam membaca surah An-Naba. An-Naba itu berapa ayat Ustaz? 40 lah. Oh sama Elon di Palangkaraya 40 juga lah. Jadi 40 ayatnya membaca amma yatasaalun. Nah jarbuhannya panjang, dudukan sekalinya Allahu Akbar. Aros ayatannya imam kali makmum. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu panjang. Yang kedua ini saya serius nih, imam juga yang kedua mohon maaf doa juga jangan terlalu panjang. Doa sampai doa masuk WC ada. Pian ya makmum nih menunggui bana Rabbana atina itu ditungguinya. Rabb belajarnya Rabb kalinya Rabbana zalamna belum juga. Rabbana hablana belum juga. Rabbana la tuzigh ma'ai. Pian percaya kada percaya pian bila doa ini terlalu panjang yang mengaminakan kada ikhlas lagi percaya aja biar habaib berdoa biar kiai kecuali Rasulullah bila berdoa terlalu panjang orang mengaminakan kada ikhlas lagi. Mun pertama bagus amin ya Allah istajib coba mun kepanjangan amin apalagi yang di luar masjid sambil berokok amin jadinya panjangan makanya doa jangan terlalu panjang imam nih mamum nah panjangan doa mohon maaf tapi kalau di Samarinda insya Allah kada ada sedikit kalau kada usah mun hendak munajat di tengah malam ini doa habis tak kumpulan tawasul aja setengah jam ya Allah kepanjangan cuma ulun kada tahu di Samarinda kalau di Palangkaraya siapakah malah jari lah bila imam ini tuntung membaca miti hijam ulun terus kah kada kah ayo bujuran terus kada ayo jalan kayak tukang parkir terus ulun gak tahu di Samar tapi kalau di Palangkaraya siapakah melajari 90% masjid langgar kadang-kadang kasihan imam nih biar bila sudah membaca la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma ajirni minan nar Allahumma antasalam bapaling imam nih habis pian ini nah ada iba 3 yang kai kada kau bajalan yang sabutinnya asam urat di tiang tahu di sini kasihan imam gak ada kawan lah siapakah melajari padahal dalam kitab Taqriratus Syadidah kalau tidak salah karangan Habib Muhammad bahwasanya orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali Allahumma ajirna minan nar 7 kali dia tidak pindah kakinya seperti at-tahiyatul akhir salat maghrib dan salat subuh maka akan diberikan 10 macam kemuliaan salah satunya apa akan diberikan 10 macam kebaikan diangkat 10 macam derajatnya dihapuskan 10 macam kejahatannya tapi siapakah melajari bila lo mentas salam paling habis tuh lo tahu juga lo cuma kadang-kadang ngelihat salah imam juga kenapa jadi salah imam K7 menjulung mikrofon ke belakang tuh nah jadi kadang-kadang orang dijulungi mikrofon ini menggatar kawan baik berjauh daripada kena kekaruan dan mohon maaf inya kada semua yang bawa kopiah haji bisa baca doa mohon maaf kada semua yang begamis bisa membaca doa makanya bila menjulung mikrofon imam jangan sembarangan Al-Fatihah menggatar kawan nggak bisa baca doa dilihati orangnya jangan sembarangan bahari ada kisah juga nah ada mulai ada kisah nih lah hanya datang umroh ngarannya datang umroh nih bagamis minyak harum hajar aswad imam aja mencium sangak tasbih ganal pokoknya ustad kalah potongannya kalah pas hari hujan ustadnya kada datang dilihat orang di ujung tuh minta kayak ustad pian yang baca doa aja orang kada situ aja sih din kada pian aja kada situ aja sih din kada pian aja situ aja sih mulai sarik sih sudah
anu ustadznya kada datang pian aja berdiri sih Din, keluar kita bakal hayu sih Din. Orang kada bisa dipaksa-paksa. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi dari cerita yang pertama ini Rasulullah mengajarkan yang pertama tengah malam adalah auqatus syarifah, dan yang kedua mengajarkan siapapun kita jadi pemimpin harus memahami rakyat yang kita pimpin. Yang kedua ini terakhir, ulun sedikit bercerita lagi tentang akhlaknya Rasulullah SAW kepada keluarganya. Rasulullah itu Pak berisi bini berapa Pak? 11. Dangarakan Bu, Rasulullah berisi bini. Oh Bu, buringan kan Oh Bu, masih hidup? Rasulullah itu berisi bini 11. Iya Pak. Cuma ulun beritahu lon pian, dari 11 istri Rasulullah ini yang bujang hanya satu saja, yaitu Siti Aisyah. Yang lainnya rata-rata janda dan usianya rata-rata 70-80 tahun. Makanya buai Bu, bila laki pian hendak kawin, alasannya sunnah Rasulullah, julungi buai yang 70-80 tahun, biar aja nya keracunan. Kita minum susu kada luar sah lagi sudah. Ay bujuran. Ini kadang-kadang lelakian ini sunnah banyak sunnah yang belum lagi digawe. Tapi yang tahajud sunnah, bersedekah sunnah, sampai israk sunnah, imbah hendak kawin sunnah, julungnya 70-80 tahun. Biar aja masuk rumah sakit setiap minggu gitu. Jadi Rasulullah ini berisi bini 11. Pernah suatu saat, ini terus terang Pak, ulun membaca cerita ini ulun menangis. Kenapa? Membayangkan kita dengan Rasulullah. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad itu kan kalau di dalam ilmu nahwu litahqiq, artinya sungguh, benar-benar. Kalau tata gramarnya saya nggak paham lah bahasa Inggris itu. Itu kat itu maknanya sungguh, bujur benar. Akhlak Rasulullah itu sangat luar biasa. Apa contohnya? Pada suatu saat istri Rasulullah ini berkunjung kepada salah seorang daripada istrinya. Saya lupa namanya. Setelah berbicara kepada istrinya, datanglah pembantu membawakan makanan dengan piring. Kalau dalam cerita itu sahan itu piring, mengantarkan piring makanan. Setelah dikasih kepada Rasulullah, istri yang dikunjungi bertanya, dari mana makanan itu? Maka yang pembantu ini menjawab polos apa? Makanan ini dari bini pian si A. Rupanya istri yang dikunjungi ini cemburu Bu. Langsung dia pukul piringnya, maka terjatuhlah piringnya, makanannya berhamburan. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Beliau turun sambil senyum, mengambil piringnya, diambil beliau makanan yang berserakan tadi, beliau masukkan ke dalam piring, lalu beliau mengatakan, mohon maaf, ibumu sedang cemburu. Ibumu sedang cemburu, dengan senyum yang tulus dan ikhlas. Artinya apa? Kalau bahasa Samarindanya, wajar aja mama ikam nih sariknya lagi cemburu. Tapi dia tidak melecehkan istrinya di hadapan pembantunya. Dia tidak melecehkan pembantunya di hadapan istrinya. Dia menghargai istrinya yang mengirimkan makanan. Hanya satu kata saja dengan penuh senyuman. Dia bilang apa? Ibumu sedang cemburu. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Amun kita tahuam lagi. Amun bini wani menapak piring di hadapan. Tahuam lagi. Jangankan pian muntah kana ulun. Piringnya ulun suluh makan kemuntung kok. Tapi inilah akhlak Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya. Mohon maaf Bapak-bapak. Pak. Yang paling baik suami adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Yang paling baik suami adalah yang paling baik dengan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Yang paling baik istri adalah yang paling baik dengan suaminya. Yang paling baik dengan anak-anaknya. Kadang-kadang kita nih baik paling juga. Lawan bini orang baik benar, memberi muar benar. Oh, mun bini orang mengiaw aja ding. Mun bini orang menelepon lawas bapander, halo, apa kabar? Lembut benar. Imbah bini seorang menelepon aja 2 menit, aku haur. Memberi muar benar yang lelah.
Oh lawan bini orang loyal benar, traktir makan no. Lawan bini seorang pamalar, ori wakaring nggak disurungi. Itu kada bagus. Paling baik laki adalah yang paling baik dengan istrinya. Bahkan begitu romantisnya Rasulullah ibu. Rasulullah ini masya Allah seorang nabi, gantengnya luar biasa, akhlaknya luar biasa kepada istrinya. Nabi Yusuf saja bu itu seperempat daripada kegantengan Rasulullah. Nabi Yusuf itu saking gantengnya ibu, di Mesir itu pernah terjadi kemarau 2 tahun panjang, banyak perempuan itu kelaparan. Waktu perempuan itu kelaparan, lewat Nabi Yusuf alaihissalam, babinian ini melihat muka Nabi Yusuf alaihissalam, kanyang seketika ibu. Begitu gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya bila pian lapar boy, itihi muha laki pian, insya Allah menjeluak pian muntah ya Allah. Pernah suatu saat Rasulullah ini minum 1 gelas dengan Siti Aisyah. Siapa yang disuruh minum? Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah minum, diambillah gelasnya, dicarilah mana yang bekas bibir Siti Aisyah, itulah disentuhkan ke bibirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Amun kita apalah bakas bini tahuam lagi. Galas belain. Kenapa? Hibak juga gincu di situ ngalih juga. Rasulullah masya Allah begitu menghargai istrinya. Pak, kalau pengen hajat dikabulkan oleh Allah, rezeki dilancarkan oleh Allah, insya Allah diberikan haitsu la yahtasib, baik-baik lawan bini pak. Bu himong bebinian. Begitu juga bini kita ini kadang-kadang tak paling juga bini kita ini mohon maaf. Lawan laki orang minda beradab benar. Lawan laki orang inggih pun inggih laki orang bajalan di hadapan laki orang bilang hendak tajrungkup no. Imbah lawan laki seorang hendak tajajak kepala berelaan aja memberi muar benar. Tuh bebinian di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah sama. Ibu-ibu ini kadang-kadang tak paling ya Allah. Coba ibu-ibu ini kadang-kadang ya Allah. Bu. Menyuruh pian berbakti lawan laki ke pian itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan habaib, bukan ulama. Yang menyuruh pian berbakti kepada suami sampean adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Al-Kabair, seandainya perempuan itu tahu pahala membersihkan debu yang di muka suaminya, maka dia tidak akan membersihkan dengan tangannya, dia akan bersihkan dengan mulutnya. Kenapa? Begitu mulianya suami kita di hadapan Allah. Bahkan seandainya dalam kitab Al-Kabair, seandainya ada yang disuruh sujud selain daripada Allah, maka disuruhlah perempuan itu sujud kepada suaminya. Pian kada usah sujud buat cium tangan aja gin. Cuma kadang-kadang bini kita ini aneh, kadang-kadang mencium tangan laki aja supan. Aneh, yang lain dicium mak. Cium tangan laki supan, bisa mencium hari raya. Tukin babaya tagatok, beriraan lah biar. Kalau bini ulun boy mohon maaf mencium tuh wajib atas bawah. Tangannya udah nomor bawah lalu. Nah ini nah berbalik ini nah. Jangan supan. Ini ada cerita. Saya dapat cerita ini dari pendiri Darul Lugas apa? Sekarang Hasif Hasan Baharun ya, Asgab. Beliau cerita dulu terjadi di Jawa Timur, ibu. Ada sebuah kuburan yang usianya kurang lebih 30 tahun. Karena pelebaran jalan, akhirnya kuburan ini dibongkar. Maka penduduk itu geger. Dari semua kuburan, hanya satu kuburan yang usianya 30 tahun, jangankan jasadnya, kain kapannya saja tidak rusak. Akhirnya orang bertanya-tanya, siapa kuburan ini? Tidak ada ulama di sini, tidak ada kiai di sini, tidak ada ustazah di sini. Siapa kuburan ini? Ternyata setelah ditanya, ternyata ini adalah kuburan hanya seorang perempuan biasa saja, ibu. Tapi dia memiliki suami yang zalim kepada dia, sering memukuli dia, bahkan saudara-saudaranya menyuruh agar cerai kepada suaminya. Apa dia bilang? Suami saya adalah ladang amal bagi saya. Karena begitu sabar terhadap perilaku suaminya, Allah muliakan jasadnya, tidak dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baik-baik lawan laki boy. Kadang-kadang bebinian ini bari muar benar. Ke pengajian rajin jilbab tertutup rapi, tapi lawan laki wani benar. Cuma survei membuktikan kebanyakan lelakian takutan lawan bini kada paham lun.
awak ganal, sesengot tabal, tato naga kalau jengking, di belakang itik pang sedikit noh. Salah sedikit habis anak buah dimamai. Tetapi sampai ke rumah dimamai oleh bini kijip-kijip mata. Ada yang menangis 5 kalinya bulu batis. Kalau jangan paling ibu, ayo muliakan suami kita. Suami muliakan istri kita. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bini ini banyak paling. Kadang-kadang mun hendak keundangan habis-habisan, ya Allah. Hai. Mun hendak keundangan cantiknya luar binasa. Ini hendak tulah kasih ini lapisan pertama. Lapisan kedua, lapisan ketiga, belum lagi yang di atas mata nih 3 warna nih, kayak bendera Jerman tuh. Belum lagi di ujung sini apa ngarannya Bu, Ainer kan apa kalah makanan no. Belum lagi yang di bawah sini, belum lagi yang di sini, belum lagi tulis kaning awas tikungan tajam no. Lebihan. Belum lagi gincu mau ama andak ujung jilbab nih jam 5 menit no. Memutar nih. Terakhir yang kayak jilbab sakaratul maut di ujung sini nah. Imbanya cuntungnya di sini, bunganya di sini, potnya. Kasihan laki menunggui bilang saparo rokok belum keluar aja juga. Sekalinya keluar kakak itu aja juga. Hendak ada bau ubah kada juga. Mah hendak keundangan habis-habisan. Tetapi kadang-kadang ya Allah, imbah hendak guring. Kasihan laki. Daster yang 3 hari nggak ada betapas tuh. Gantung pakai, gantung pakai, gantung pakai. Sudah dasternya kada betapas, dicium di tampah bau orang mason, digulus ini rasa kalpanak, di awak kayak autan pahit laki. Yang memberi muara tuh bapupur basah tuh nah. Ya Allah, bapupur basah. Babaya laki mencium kalimpanan sidin ya Allah. Bu, ini serius nih, jangan tertawa Bian. Makanya boleh aja Bu bila ini serius anak guring tuh boleh nah, nukar baju nah. Kada apa-apa, saya kira laki pian tuh melihat geregetan, gitu nah. Kalau perlu nah baju ya kensi nah. Tapi Ustaz teh katiak hirangnya bakadap juga. Ya Allah. Kalau perlu pakai rok mini anak pian. Jadi bila laki pian membuka kelambu, tolong dia laki pian. Mohon maaf. Nih Bu, ini serius loh nih. Nih terakhir penutup sudah. Sadang ais sudah lah, setengah 11 deh nah. Taruskah kada kah? Taruskah kada kah? Pabila ampihnya pabila? Ayo sematik terakhir. Nih lalakian, ulun nambah takun, tolong pian jawab. Ini serius. Pian begawi jam berapa? Nah ada yang begawinya orang sini. Jam berapa? Ini musim corona nih ada yang begawinya kok. Pian begawi jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Bulik jam berapa? Jam setengah 9. Mendeyai kan suge-suge. Jam 8, anggap aja bulik jam 5. Jujur Pak, jujur. Pian jawab. Uyuh kakak kah? Bagawi itu uyuh kakak kah? Dijawab umain beri muaranya. Uyuh kakak kah? Uyuh, jangankan yang bagawi caramah aja uyuh. Tapi Bu demi Allah ini rahasia laki-laki Bu. Bagawinya bisa hilang Bu, capeknya bisa hilang tergantung bagaimana istri menyambut di rumah. Bujur kada Pak? Bujur kada Pak? Semangat Bapak bujur. Biar berangkat jam 7, bulik jam 4, di kantor ada masalah, tetapi babaya bulik assalamualaikum. Yang membukai lawang ya Allah senyum, bini kita nih sudah mandi harum, ada kata-kata romantis lagi. Ulun rindu lawan pian, setengah hari kada batamuan, rabah kai. Belum lagi masuk ditawari sidin sudah. Pian hendak teh kah? Kopi kah? Atau susu? Babaya masuk ke dalam membuka tutup saji. Kalau kami orang kampung tatudung. Kalau pian orang Jakarta ini udah tahu lah. Membuka tatudung ya Allah, sayurnya masih hangat, tehnya masih hangat. Apalagi ini nasinya masih hangat. Demi Allah sehari bagawi hilang capeknya. Kenapa? Yang menyambut bidadari Luk Bakung. Ini sudah berangkat jam 7, bulik jam 5, 100 meter melihat rumah sudah menggatar. Tabayang yang menyambut kayak apa potongannya. Hendak bulik salah kada bulik salah.
Babaya mangatok lawang, assalamualaikum. Yang menyahut, ya Allah, muhai kayak malaikat Israel. Rangut, rangut. Bu, ibu-ibu jangan tersinggung, ibu-ibu jangan tersinggung. Cantik itu pilih, cantik itu takdir loh Bu. Cantik itu takdir, jelek itu juga takdir. Kalau memang hidung melarat ada kau dikarasi. Tapi mohon maaf, wangi, harum, senyum, ramah itu bisa diusahakan untuk suami. Bujur kada? Ini bapak laki membuka, ya Allah sudah merangut, mandi belum, rambut terbalik, tahi mata karing di hidung. Pian percaya kada percaya, ini lelakiannya ada nih termasuk ulun. Laki pian tuh maitihi dulu 5 menit, maitihi dulu nah. Ini biniku kah? Almarhum paninian kan nih. Pian mohon maaf ibu, babaya hendak makan, kau tak seorangan, mau seorangan ha pulang. Babaya membuka tatudung, ya Allah, nasinya besamut, iwaknya sisa kepalanya lagi, sayurnya dasar bening bujur, waluhnya aja habis bening. Pian percaya kada percaya, babaya laki pian makan tuh titikan banyu matang. Terlanjur ku mencintai dirimu. Bu, kalau pian yang kayak itu mohon maaf ibu, jangan salahkan kami kalau kami kelain hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ibu, saya punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kesian ibu-ibu, kalau terlalu lebar kesian bapak-bapak. Ceramah Mas Ulun, ceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa? Doa haul kah? Doa haul cepat matian kita. Kita baca doa selamat, mudahan sehat semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سادة قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السعادة والقدر صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في أمورنا وفي رزقنا وفي أولادنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد يوم ولي الحسنات ويا قاضي الحاجات واقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minta maaf, minta 1 menit Pak, jangan jauh dulu Pak, duduk dulu Pak, 1 menit aja. Mantang dapat nasi bulik lah. Jadi kada ulun menjelaskan tadi kenapa ulun naik mobil biasanya Haji Fuad. Kalau dari Palangkaraya itu bila tanggal 14 berangkat, 14 sore sampai. Sekarang ini bila tanggal 14 berangkat, tanggal 16 hanyar sampai. Transit di mana-mana, transit kemarin itu. Jadi ulun terpaksa pakai mobil. Jangan nyakawa pakai pesawatnya, nyaman pesawat juga. Ayo jeblik lagi pian bae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tadi menjadi pembelajaran kita dan berkah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Acara terakhir penutup sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Majelis Darul Fatah pimpinan Haji Fuad Fahrudin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan khilafan dalam pelaksanaan pada malam hari ini. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan kepada seluruh jamaah sekalian dari Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah pimpinan Habib Muhammad Ayi, Habib siapa aslinya Habib Ayi, Habib Ahmad Al-Habsyi bin Toha bin Syan Habsyi diundang pada malam Jumat, Kamis malam Jumat, dua Jumat lagi, tanggal 26 November 2020, diundang di Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul ayahanda Habib Toha yang ke-16 insyaallah.
Jadi tanggal 26 November 2020 setelah Isya di Jalan Siti Aisyah atau Gang Kiai. Jalan Siti Aisyah Gang Kiai Telok Lerong. Seperti samping jalan ada namanya Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah. Terima kasih. Karena pertama Ian kan baru kami bertamu nih. Ya kalau milikan muring sebenarnya ketujuh aja tuh.